Bismillah. Bismillah, berangkat sasat, Bu. Akan menuju Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas PPIH yang berasal dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan serta unsur TNI Polri diberangkatkan untuk membantu para jemaah calon haji Indonesia yang akan melakukan ibadah haji. Petugas PPIH yang berangkat diantaranya ada tenaga kesehatan, terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis paru, spesialis jantung, anestesi, psikologis, dan juga psikolog maksud kami juga turut dilibatkan. Mereka akan melakukan tugas dan fungsinya di sana untuk melakukan pembinaan serta pelayanan jamaah haji Indonesia. Ya tentunya sebelum diberangkatkan ini Put, mereka pun juga dikumpulkan ya, yaitu penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang akan bertugas di Arab Saudi ini masuk ke tahap pembekalan pertama, istilahnya begitulah ya. Telah melaksanakan pemberangkatan juga dilepas dari asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dan kita ketahui dari 389 PPIH ini terdiri di atas petugas Daker Bandara, lalu 250 petugas Daker Madinah, 66 tenaga kesehatan, dan 389 petugas ini berasal dari berbagai instansi. Jadi kedepannya itu mereka ini akan bertugas selama 70 hari Put. Menyambut dan melayani jemaah haji gelombang pertama yang akan mulai tiba di Tanah Suci pada awal Mei. Rangkaian pembekalan yang dilakukan untuk mereka ini akan masuk ke tahap kedua, yaitu pada 4 hingga 6 Mei mendatang, dengan kelompok berikutnya dijadwalkan berangkat pada 7 Mei. Tahun ini total sebanyak 4.420 petugas haji diterjunkan pada penyelenggaraan haji 1446 Hijriah. Ya, selain itu juga pemirsa, persiapan haji ini juga dilakukan oleh maskapai Garuda Indonesia, di mana Garuda Indonesia sudah menyiapkan 14 pesawat berbadan lebar untuk mengangkut 90.933 jemaah haji Indonesia pada tahun ini dari 7 embarkasi. Garuda Indonesia akan melayani penerbangan haji dari 7 embarkasi, yaitu Banda Aceh, Medan, Jakarta maksud kami, Solo, Balikpapan, Makassar, dan juga Lombok. Dari total 90.000 lebih penumpang calon jemaah haji Indonesia ini, terdapat kategori lansia di atas 65 tahun ada sebanyak 25.000 jemaah atau sekitar 28,4% yang akan dilayani secara khusus. Garuda juga menyiapkan 952 petugas awak kabin, mulai dari pilot, kopilot, pramugari dan pramugara yang akan membantu melayani para calon jemaah haji Indonesia selama perjalanan menuju Tanah Suci. Selain itu ada 142 teknisi serta suku cadang pesawat yang juga ditempatkan di 7 embarkasi untuk memastikan aspek keselamatan penerbangan. Buat makan siang. Tidur tidur dong? Hah? Tidur ya? Berani Pak. Masak anak. Jemaah Haji Indonesia, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dhanil Anzar Simanjuntak ini meninjau kualitas dan kesiapan akomodasi serta berbagai layanan bagi jemaah di Arab Saudi. Dalam agenda ini, Dhanil Anzar Simanjuntak melakukan pengecekan, pemantauan kesiapan, meliputi akomodasi hotel, layanan konsumsi, fasilitas kesehatan. Didampingi oleh Kepala Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi, Nasrullah Jasam, serta pejabat Badan Penyelenggara Haji. Dhanil memulai pengecekan di wilayah Sisyah, Mekah dengan meninjau beberapa hotel di lokasi, yaitu ada Emar Al Diyafa Hotel dan Rabieh Hijazi Hotel. Setelah meninjau akomodasi, Dhanil Anzar Simanjuntak melanjutkan kunjungan ke Kitchen bin Marta di kawasan Jabal Nur, Mekah. Kunjungan kerja diakhiri dengan peninjauan ke kantor kesehatan haji Indonesia di wilayah Aziziyah. Ya, langsung saja kita akan berdiskusi dengan para pihak begitu yang akan juga bertugas loh
dalam haji tahun ini ya. Yang sudah menyiapkan juga ya. Kalau yang bertugas secara lapangan udah berangkat sebagian. Tapi narasumber kita di studio ini juga bertugas juga untuk mengawal. Nah, kan begitu ya kan. Nah, sudah ada Kang Maman Imanul Haq, anggota DPR RI Komisi 8 dari fraksi PKB. Selamat pagi, Kang Maman. Pagi, Kang Maman. Dan juga ada Pak Muhammad Zain selaku Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak Zain. Waalaikumsalam. Saya ingin ke Pak Zain terlebih dahulu, Kang ya. Ya. Overall, secara keseluruhan nih Pak Zain, kan sudah ada PPIH ya. Ya. Kloter pertama sudah berangkat, kloter kedua nanti menyusul. Ya. Bagaimana persiapan? Khususnya mungkin ya mulai dari dalam negeri sampai juga mungkin ya nanti di sana. Ya. Makasih Alhamdulillah. Saya Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri. Tugasnya ada beberapa. Pertama, menentukan kuota haji. Disebar ke berbagai provinsi, kemudian juga penentuan pelunasan haji, kemudian visa, ya, ada banyak tugas embarkasi semuanya. Nah, tugas saya yang ini yang lagi hot isu itu adalah terkait dengan pelunasan jamaah. Alhamdulillah per hari ini ya data yang ada di kita semua provinsi itu sudah surplus. Oh. Ya, jadi dari 203.000 kuota 320 itu kita sudah lebih atau surplus 9.500-an jamaah. Kemarin tinggal 2 provinsi yang masih ada tersisa kuotanya. Jawa Barat ada 18 kuota. Mudah-mudahan hari ini sudah selesai, mungkin surplus, dan Sumatera Selatan. Oke, surplus ini maksudnya gimana ya Pak? Jadi begini, jadi biasanya itu kan dalam prakteknya setiap provinsi itu ada jamaah yang meskipun 2 bulan yang lalu mereka istitoah memenuhi syarat pelunasan, tetapi 1-2 hari-hari sekarang mereka terkendala, umpamanya ada sakit, bahkan biasa ada yang meninggal. Nah, tiba-tiba harus kita ada cadangan. Cadangannya itu ya 5% dari total kuota yang ada. Setiap tahun seperti itu. Setiap tahun memang ada seperti itu. Ya, ya. Oke, itu untuk kuota. Kita memaksimalkan kuota yang kita miliki karena kita tahu kan daftar antriannya tiap provinsi kan panjang sekali. Betul. Jadi kalau kuota sekarang 221.000 sekian, ya arahan Pak Menteri ya, kepada kita semua agar dimaksimalkan kuota ini. Tahun kemarin 2024 itu ada 45 kuota yang tidak terpakai. Mudah-mudahan hari ini ya kalau tidak 100% minimal samalah tahun 2024. Oke, untuk visa, Pak Zain? Untuk visa, alhamdulillah hari ini ada datanya saya pegang ya. Ya, kami punya petugas di kantor itu kerja 24 jam. Ada 80 orang yang bekerja shift-shiftan, tidak pernah berhenti karena cara kerja kita kan di sini pagi, di sana masih malam. Ya. Biasanya di sini malam, di sana baru beda 4 jam lah ya Pak Zain. Beda 4 jam. Jadi sehingga posisi biasanya agak kencang itu pada malam hari. Sehingga kami ada 80 petugas di kantor itu bekerja 24 jam. Posisi sekarang saya ada data. Alhamdulillah request visa kita sudah 183.336 atau sudah 90%,7. Yang sudah terbit visanya hari ini kemarin 168.722 orang atau 82,98%. Jadi lumayan sih Pak dari sisi itu. Distribusi logistik untuk calon jamaah. Ya, alhamdulillah saya kalau terkait dengan souvenir haji. Nah itu Pak. Umpamanya batik haji itu kan oleh CSR ya, bukan kita hanya menentukan speknya. Tapi kan dipantau ya Pak ya? Dipantau. Ini sudah setiap pelunasan jamaah itu langsung dikasih saat itu juga untuk souvenir haji. Kemudian koper ini Kementerian Agama hanya menetapkan speknya. Lalu yang menyiapkan itu semua maskapai penerbangan. Seperti yang kita tahu bahwa tahun ini ada 3 maskapai, Garuda Airlines, Saudi Airlines, dan Lion Air. Dan mereka lah, setahu saya ini sudah terdistribusi semua kepada 14 embarkasi. Kemudian gelang haji, saya pastikan 29 April sudah terdistribusi kepada seluruh embarkasi. Biaya haji, visa, logistik aman semuanya ya. Mudah-mudahan. Pelaksanaannya ya. Tapi mohon doa. Yang paling dekat ini adalah asrama.
Ya. Jadi bentar lagi calon jemaah kita akan masuk asrama haji Lusa gitu, ya? tanggal 1 Mei gitu. Kalau dari DPR sendiri gimana nih koordinasi dengan pemerintah untuk memastikan agar pembekalannya berjalan lancar, pembinaannya berjalan lancar hingga nanti pemberangkatan ke sana? Ya, saya optimis tahun ini penyelenggaraan haji akan lebih optimal ya. Yang pertama dari pihak Arab Saudi misalnya, bahwa hasil laporan dari Masyarik sekarang itu ternyata yang akan haji lebih sedikit dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin 1,7 juta, sekarang hanya 1,3 juta. Saya nggak tahu apakah ini karena ada Penurunan ini global dan sebagainya. Nah yang kedua, Arab Saudi pun mempersiapkan banyak sekali infrastruktur yang lebih kuat. Misalnya soal tausiah, perluasan-perluasan. Ya. Termasuk juga usulan kami, saya setiap kunjungan ke Arab Saudi selalu bilang bahwa optimalisasi billboard itu tidak hanya urusan hukum, tetapi lebih informasi. Ini berapa sih suhu hari ini? Berapa kecepatan angin? Apa yang harus Anda pakai? Signboard ya. Iya, dulu kalau kita datang sana isinya cuma haram halal, haram halal. Ini soal fisik gitu. Nah, walaupun gitu, ada hal yang perlu digarisbawahi lagi bahwa hari ini Arab Saudi lebih ketat. Biasanya kalau kita mau haji, itu yang umroh masih ada. Nah, sekarang enggak. Agak tegas ya sekarang ya. Sekarang itu 1 bulan lebih itu udah di stop umroh. Ya, betul. Sehingga pembersihan termasuk juga kalau kita masuk ke dalam itu kita udah agak sulit. Besok tuh hari ini berarti ya. Terakhir tuh kok nggak salah ya harus meninggalkan Arab Saudi untuk mereka yang menggunakan umroh itu kan. Betul. Tetapi yang umroh justru sebulan ke belakang udah langsung ditutup. Nah, sekarang visa haji lah. Ini yang saya ingin katakan catatannya itu jangan pernah mencoba untuk datang melakukan ibadah haji kecuali dengan visa haji. Oke. Itu kata kuncinya. Makanya saya bilang sosialisasikan itu oleh pemerintah. Kenapa Kang Maman stressing di poin ini, Kang? Karena Arab Saudi hari ini sudah tidak melihat lagi nanti kalau ada yang visa pegawai, amil atau ummal, lalu siaha, wisata, tur dan sebagainya, itu tentu dia tidak akan masuk. Jangan nganggap bahwa orang yang sudah lolos sampai di kota Mekah bisa haji. Karena haji itu kan Arafah, haji itu Muzdalifah, haji itu Mekah. Jadi banyak orang yang tertipu, kita sampai Mekah, tapi Anda belum tentu haji. Itu poin pertama, kita bersyukur. Poin kedua, petugas haji sekarang itu lebih siap. Kalau saya anggota pansus haji, di mana salah satu sorotannya itu adalah tahun kemarin, itu petugas kadang-kadang nggak tahu itu supirnya siapa, anak buah supirnya siapa, dia masuk. Sekarang, berkat beliau nih Pak Jen, ada orang untuk lolos jadi petugas yang kemarin berangkat, itu ujian sampai 3-4 kali. Lebih ketat ya juga ya? Lebih ketat, betul. Jadi tidak semudah itu. Saya tanya, kamu belum dapat panggilan? Belum Pak, kita ujian lagi. Kamu belum ngeliat? Belum. Nah, makanya kemarin kelihatan sekali. Jadi kalau sebelum-sebelumnya tuh ada drivernya lah, ada si ini. Ada jokinya juga. Ada joki. Saya datang ke Bekasi, orang ini hadir, pas gitu, kamu kenapa nggak berangkat? Diganti supirnya si Anu. Ya Allah. Dan itu membahayakan. Hari ini, saya harus menyampaikan apresiasi kepada Menteri Agama, ke Pak Jen dan kawan-kawan. Hari ini petugas-petugas insya Allah ada orang-orang yang siap melayani. Saya bilang Anda mabrur bukan hanya karena Anda hebat nanti hajinya, tapi pelayanan itu akan membawa Anda ke mabrur. Nah yang terakhir poin ketiganya, secara keseluruhan kemarin kita rapat, hari ini pun akan rapat jam 13 ini. Kemarin kita panggil semua penerbangan dan mereka udah siap. Kecuali ada satu Garuda misalnya yang dalam kontrak itu langsung dari satu bandara, Jeddah itu langsung ke Indonesia, tapi karena full terminalnya terpaksa harus ke Madinah. Nah saya tegaskan bahwa itu tanggung jawab Garuda dong. Nggak usah lagi ngomong dengan Kemenang karena kontrak sudah dijalankan. Termasuk Arab dengan Saudi. klausulnya juga jelas. Arab Saudi misalnya ada beberapa penerbangan yang harus ke Muscat dulu, Oman. Saya bilang it's okay, yang penting jamaah kami di kontraknya dari Indonesia kembali ke Indonesia. Itu prinsipnya. Anda mau bawa kemana dulu silahkan lah. Yang penting dikasih tahu jamaah. Nah penerbangan secara keseluruhan termasuk juga embarkasi itu betul-betul sudah melakukan kesiapannya. Waktu tahun kemarin saya datang ke embarkasi di Solo. Ternyata ada satu jamaah yang sudah hampir berangkat ke bandara dari embarkasi, dicek kesehatannya ternyata tidak layak, tidak istitoah. Maka dari awal saya bilang, dan dia tidak berangkat dong, tidak berangkat. Dan saya dari awal tolong istitoah dalam kesehatan itu penting.
Kan jangan memaksakan diri, karena kalau memaksakan diri itu jadi beban yang lain. Cuman pemahaman ini bisa nggak dilakukan oleh para calon jemaah begitu ibaratnya? Itu dia, sosialisasi menjadi kata kunci. Mungkin giroh masyarakat kan inginnya kan berangkat gitu loh, Kang. Betul, makanya saya bilang ke Kementerian Agama, manasik itu bukan soal doa. Tapi Manasik itu yang penting bagaimana cara masuk hotel, Ya. bagaimana cara masuk pesawat. Ada anekdot, orang masuk pesawat tiba-tiba orang lain keluar dia nangis. Ditanya pembimbingnya, kenapa Pak nggak nangis? Saya banyak dosa, tidak bisa mengeluarkan uang. Dulu medit waktu di Indonesia, akhirnya saya tidak bisa keluar. Itu bukan dosa, seatbelt Anda belum dibuka. Ada lagi orang masuk hotel, teriak-teriak, ya Allah dosa saya besar banget. Dibilang, weh itu bukan soal dosa besar. Itu air kerannya ke hot, harusnya ke cool. Itu hal teknis. Makanya saya bilang ini petugas kesehatan, psikiater dan sosialisasi tadi ya Kang. itu penting, termasuk bawa-bawaan. Makanya harus saya bilang, jamaah haji Indonesia harus sehat dan bahagia. Oke. Anda nggak usah mikirin doa nggak hafal, tinggal ambil aja buku doa itu. Ya baca aja. Nggak usah dibaca, Tapi? karena sulit. Cukup ditempelkan lalu teriak, ya Allah doaku banyak, baca sendiri di buku ini. Dan tolong bahagia, jangan dipikirin nanti makannya apa, bagaimana. DPR lewat Kementerian Agama ini udah didorong memberikan pelayanan dan dijamin Allah. Kalau Wa mang dakhalahu kana amina. Siapapun yang masuk kota Mekah akan aman. ya Makanya saya tidak kekurangan sedikit apapun gitu. saya tegaskan, petugas siapapun yang memanipulasi jamaah, yang menjadikan jamaah sebagai komoditas, sapi perahan dan sebagainya, itu kualat. Kenapa? Karena dia telah melakukan upaya komoditasi terhadap tamu-tamu Allah. Oke. Nah, Kang, kalau misalnya kita berkaca ini juga buat Pak Zen ya. Dari yang tahun lalu ya, ini kan problematikanya adalah para lansia ya, Bang. Iya. Ya. Dengan jumlahnya yang cukup signifikan pada saat itu. Sekarang enggak. Sekarang tidak. Jadi waktu pasca COVID, kita tahu persis, lansia tiba-tiba dikasih banyak. Iya. Padahal dikurangi 50% kita kan waktu pas COVID itu, pasca Iya. COVID itu. Itu kelihatan banget. Oke. Semakin banyak lansia, semakin ribet kita. Semakin ribet ya. Karena beliau-beliau itu kan harus kita jaga dan lain sebagainya. Nah tahun ini cuma berapa Pak Jen yang tahu jumlahnya? Tadi Berapa, Pak Zen? 28% ya Pak? Ya, 25%. 25%. Sedikit. Oke. 25.000. 25.000. Ya, hanya 7%. Pak Zen, artinya potensi problematika haji tahun ini kira-kira ada letaknya di mana nih Pak Zen? Ya. Terlepas Anda dan tim di Kementerian Agama sudah mempersiapkan ya gitu loh. Ya, insya Allah ya kita sudah mitigasi semuanya. Terkait dengan lansia, ini bukan hanya program di Indonesia, tetapi di Saudi juga tahun ini sudah diberlakukan program untuk ramah lansia dan disabilitas. Mereka itu punya program namanya Nihayatul Haya. Sebetulnya tidak enak. Nihayatul Haya itu kan the end of life. Ya, tapi ini sudah menjadi program. Jadi mudah-mudahan sekarang semua petugas yang tadi sebutkan 4.220 itu sudah diberikan bimbingan tentang ramah lansia dan disabilitas. Semua maskapai pramugarinya juga sudah menyiapkan juga kursi roda, kemudian ramah lansia. Kita pastikan itu. Kemudian di sana juga petugas siap di Mekah juga, Saudi juga seperti itu. Maktab-maktab dan itu. Iya, semua ini. Nah, potensi yang kedua, saya kira Kang Maman paham betul. Tahun ini juga ada Armuzna itu. Apa itu? Ya, Armuzna itu kan Arafah, Musdalifah dan ini. Untuk tahun ini ada program yang disebut sebagai Tanazul dan Murur. Nah, tahun kemarin juga sudah ada, tapi belum dimobilisasi secara masif. Tahun ini program kita dengan Saudi juga merupakan program. Artinya ada pergerakan massa jamaah haji pada saat wukuf di Arafah, apakah tanazul ataupun murur. Murur itu gini, jadi jamaah-jamaah yang lansia ataupun ada penyakit ketika dari Arafah ke Musdalifah, apakah menginap di Musdalifah atau dia murur. Murur itu jadi mereka lewat saja. Dia hanya di atas rantru aja. Ya, di atas bus, enggak usah turun karena nanti ada problem, nanti ada hilang dan sebagainya. Ya, beberapa jam di situ, setelah itu langsung ke. Oke. Ini program ini mungkin ada sekitar 70.000 sekian ya, antara murud dan tanazulnya. Tetapi ini potensi kredit dari awal kita sudah memitigasi, dan Arab Saudi juga untuk tahun pertama ini juga melakukan itu. Mudah-mudahan
Kan nanti petugas pengawas ada semua di situ. Mudah-mudahan ini berjalan dengan Ya, lancar. tampaknya penyelenggaraan haji tahun ini insya Allah mudah-mudahan lebih lancar ya ya Pak dari mudah-mudahan tahun-tahun lah. sebelumnya begitu ya. Oke. Nanti kita juga akan melihat ya bagaimana kemudian persiapan dari embarkasi di Surabaya gitu ya. Sukolilo. Oh ya, Sukolilo. Untuk jelang nanti tanggal 1 calon jemaah haji mulai masuk ke dalam asrama. Sesaat lagi pemirsa kami akan kembali untuk Anda.